Hai, gue Pita. Dalam perjalanan finansial gue terus belajar tentang investasi dan gue kali ini akan membagikan pelajaran yang gue dapat sejauh ini secara acak ya. Pelajaran pertama, ini pun akan berlalu atau this too shall pass. Ketika market sedang naik, kita jadi euforia karena berpikir bahwa market akan naik terus dan tidak akan turun. Dan kalau market sedang turun, kita kemudian berpikir, aduh market tuh nggak akan pernah naik lagi. Kayak kita menjadi putus asa. Gua sudah mengalami, setidaknya dalam hidup gue, 3 kali krisis ekonomi. Tahun 1998, 2008, dan 2020. Pemerintah pun udah berganti-ganti. Orang tua gue sudah mengalami krisis ekonomi yang jauh lebih banyak lagi daripada gue. Apapun yang terjadi, Indonesia tetap ada dan kondisi ekonomi akan bangkit kembali. This too shall pass. Pelajaran kedua, walaupun berbagai kondisi ekonomi itu akan berubah terus, hal yang terpenting dalam membangun wealth itu adalah survival. Kalau lu lihat rumus dari compound interest yang ini, rumusnya adalah A, amount yang diakumulasikan, sama dengan P, principal atau pokok, dikali 1 ditambah return rate dipangkat T atau time dalam waktu jumlah tahunnya. Yang paling berpengaruh dalam menciptakan akumulasi jumlah yang besar, itu faktor terbesarnya adalah di T, tahun. Ya tentu saja penting, returnnya harus bagus, ya jangan minus kalau kita mau terus membiarkan compound interest tetap bergulir. Tapi the magic adalah di T, yaitu waktunya. Makin lama pokok investasi dibiarkan bertumbuh, akan makin besar jumlahnya. Investasi yang dibiarkan berkembang dengan compound selama 20 tahun tentu akan tumbuh pesat, apalagi kalau dibandingkan dengan investasi yang dibiarkan berkembang selama 80 tahun. Jangka waktu 80 tahun ini mungkin kita akan sulit mencapainya dalam hidup kita, karena hampir mustahil ada orang yang bisa berinvestasi secara konsisten terus-menerus selama 80 tahun lebih. Salah satu contohnya itu yang investasi selama 80 tahun itu adalah Warren Buffett. Dia sekarang umurnya 93 tahun dan dia mulai berinvestasi di umur 11 tahun. Tapi dalam kehidupan nyata tidak semua orang hidup hingga 93 tahun dan tidak semua orang mulai berinvestasi di umur 11 tahun. Walaupun begitu, di kehidupan nyata itu banyak contoh di mana investasi terus berkembang selama puluhan bahkan hingga ratusan tahun. Keluarga Sampurna Group, generasi mereka memulai compound interest di tahun 1913 dengan membuat rokok Jisamsu. 110 tahun kemudian, keluarga generasi yang sekarang itu berhasil menjaga compound interest mereka tetap bergulung selama lebih dari 1 abad. Jadi selama generasi berikut dari keluarga Sampurna itu tidak merusak R atau return rate sehingga menjadi 0 atau minus, maka jumlah akumulasi compound interest mereka akan terus berkembang. Di tahap ini, buat keluarga tersebut mengelola resiko menjadi sangat penting dan kritis untuk memastikan kelangsungan compound interest yang sudah diwariskan selama beberapa generasi tidak berhenti. Dan ini membawa kepada pelajaran ketiga, risk management. Mengabaikan resiko saat berinvestasi itu adalah kunci kegagalan. Seringkali kita melihat bahwa ketika ada investasi di salah satu aset kelas itu nilainya sedang naik dengan drastis, bisa di ekuitas yang large cap, mid cap, atau small cap sedang booming, terus kita berpikir, kok kayaknya bodoh ya kalau diambil. Justru itu adalah saatnya di mana kita mengambil sebagian dari amount tersebut untuk dipindahkan ke aset kelas yang resikonya lebih stabil. Ketika kita melihat salah satu nilai investasi kita melonjak dengan sangat cepat, inilah sebenarnya saatnya di mana kita butuh pengelolaan resiko. Ya, kita tidak butuh risk mitigation ketika marketnya sedang turun. IHSG sekarang sedang di sekitar 7.000-an. Sekarang seandainya IHSG naik hingga ke level 7.500, justru di level 7.500 itulah kita membutuhkan langkah-langkah untuk mengelola resiko. Bukan ketika tiba-tiba kalau terjadi IHSG-nya drop sampai
6.000 atau 5.000. Yang keempat, apapun yang dibilang oleh ahli ekonomi, tidak ada yang namanya perfect investment hedge. Kalau kita berpikir, oh ya biar aman berinvestasi di emas, ekuitas, di real estate. Diversifikasi memungkinkan seseorang menyeimbangkan resiko penurunan di satu aset dengan kenaikan di aset lain. Mungkin ketika ekuitas atau saham sedang booming, justru ini masanya ketika kita pindahkan aset di saham ke aset lainnya. Justru inilah godaan atau tantangannya, karena banyak orang yang berpikir ketika aset mereka nilainya sedang naik, malah mereka tidak mau jual, dan baru akan mereka jual ketika asetnya sudah turun. Yang kelima, tidak ada investasi yang bebas resiko. Jadi ini pun termasuk dalam investasi ketika dibilang surat utang negara, ya bebas resiko pemerintah karena ditanggung oleh pemerintah Indonesia dan lain-lain. Gue ulangi, tidak ada investasi yang bebas resiko. Saham beresiko di jangka pendek karena volatilitas nilainya yang bisa naik dan turun. Debt atau surat utang itu beresiko untuk jangka panjang karena inflasi akan terus menggerus nilai returnnya. Real estate juga beresiko jika terjadi gagal bayar dari penyewa properti atau kegagalan membangun dari developer, kegagalan bayar cicilan bank, atau kerusakan terjadi terhadap properti yang dimiliki. 6. Jangan pernah melupakan faktor luck dan peranannya dalam membangun financial freedom. Ketika kita merasa, oh nilai aset dan portofolio gue naik, itu bukan karena kita pintar. Salah satu penyebab kenapa portofolio gue cukup besar saat ini adalah karena gue bisa tetap berinvestasi di masa-masa crash tahun 2020. Apa ini berarti gue pintar? Salah satu alasan kenapa gue terus bisa berinvestasi adalah gue beruntung bisa tetap punya penghasilan untuk gue curahkan di investasi selama 2 tahun di tahun 2020 dan 2021, dan gue tidak punya beban harus mencicil utang apapun. Dan buat gue itu posisi dimana gue menganggap posisi karena luck. Yang ketujuh, dalam berinvestasi, kinerja masa lalu bukan indikator kinerja masa depan. Tapi perilaku berinvestasi di masa lalu akan menjadi pola bagaimana seseorang akan berperilaku di masa depan. Ketika ada seseorang yang panik di tahun 2020 ketika crash dan mereka menjual investasi serta aset mereka saat itu, maka kemungkinan di masa depan mereka akan melakukan hal yang sama jika ada crash atau krisis berikutnya. Jadi gimana? Ada yang relevan dengan situasi investasi lo? Semoga berguna ya. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!